hal-hal seperti itu yang terkadang bikin budget itu jadi membengkak tiba-tiba, atau nanti kontraktornya kabur, akhirnya jadi pengerjaan itu nggak selesai, kita jadi mesti effort lagi nyari kontraktor lain dan mengeluarkan biaya lagi. Jadi tips-tips ini sebenarnya panduan yang cukup jelas dan menurut aku pengalaman pribadi aku, bagaimana cara kita menghemat budget saat renovasi. Ya, selamat sore, tetangga online Kasa Indonesia. Ketemu lagi di acara komunitas Kasa Indonesia. Rasanya tepat kita bikin event sore hari ini karena kita juga lagi di dalam keadaan yang kurang mengenakan dengan tingginya angka penularan COVID-19, dan mungkin dengan adanya acara ini kita bisa bersama-sama sedikit rehat untuk melihat tempat tinggal kita yang menjadi sandaran hidup kita sehari-hari supaya tetap nyaman, karena kita kayaknya masih akan terus sering berada di rumah sampai pandemi ini benar-benar mereda. Saya juga berharap semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan baik. Yang sedang sakit, bagi keluarga ataupun rekan-rekan sekalian, semoga lekas disembuhkan. Dan harapan saya melalui acara ini kita bisa saling lebih mengenal, bisa saling sharing juga, bisa saling mendapat ide, dan acara ini tidak mungkin akan terjadi tanpa dukungan beberapa pihak. Yang pertama adalah Hotel Sutasoma, kemudian ada juga KJ Prabot, dan juga rekan-rekan yang sudah mendukung acara kita di sore hari ini. Nah, apa aja sih keseruannya? Mungkin tanpa berlama-lama langsung kita mulai sesi acara sore hari ini dan bisa langsung ke Mbak Raisa. Jadi aku mau perkenalan sedikit. Perkenalkan, nama saya Raisa Benayaranti. Mungkin teman-teman tetangga online lihat aku paling cerewet di grup, paling sering japriin, karena kita nggak mau terlalu rasa jauh, jadi pengennya tuh kita bisa ngobrol lebih dekat, gak cuma di WhatsApp, tapi makanya kita bikin event ini. Nah, sebelumnya kita mau minta maaf juga, karena kebetulan kita dapat berita kemarin malam bahwa tim dari Karta Studio tidak bisa join hari ini, karena Matthew dan co-founder satu lagi terkena COVID. Jadi kita akan ngobrol saja dengan Mbak Taza. Dan kebetulan jangan khawatir sih sebenarnya, karena dengan Karta Studio tidak bisa join bukan berarti topik tentang renovasinya nggak akan deep. Jadi nanti Mbak Taza dan aku akan membantu sebisa mungkin memberikan insight seputar renovasi, mulai dari konsep desain, bagaimana mengatur budget, dan juga teknis-teknis kontraktor. Karena kebetulan aku dan Mbak Taza sama-sama berlatar belakang dan punya profesi di bidang desain interior, arsitek, juga kontraktor. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Daniel bisa next slide. Oke, jadi tema kita adalah renovasi. Mungkin teman-teman di sini juga udah banyak yang melakukan proses renovasi karena kemarin udah ngirimin foto before dan after. Kita semua tahu bahwa orang kalau mau tinggal di tempat tuh pilihannya biasa ada dua. Satu, beli rumah jadi yang dari developer, atau yang kedua beli rumah tua atau dapat rumah lungsuran dari orang tua. Jadi untuk memberikan jawaban dua-duanya, kita akan ngasih dua konten, yaitu pertama dari tim Kasa, yaitu saya akan cerita pengalaman pribadi bagaimana sih cara mengatur budget atau meminimalisir budget saat renovasi di rumah tua. Apa yang harus diprioritaskan? Nah, kita akan ngasih tips renovasi versi Kasa Indonesia. Next slide, Mas Daniel. Oke, slide yang pertama atau tips yang pertama adalah jalan-jalan di rumah. Ya, bukan karena pandemi ya, jadi di rumah aja. Tapi maksudnya adalah saat kita mau renovasi itu sebaiknya kita jalan-jalan dulu di rumah untuk menelusuri bagian rumah mana sih yang harus kita renovasi.
prioritasnya tuh yang mana. Biasanya kita bisa lihat dari ceiling. Wah, ceilingnya udah kuning-kuning atau jamuran bahkan, itu udah urgent banget harus direnovasi. Atau kusen kayunya ada rayapan. Nah, itu adalah bagian rumah yang udah pasti harus ditindaklanjuti dulu. Nah, coba next slide, Mas. Nah, ini aku mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman aku. Jadi kebetulan aku punya Instagram juga, namanya Mafon Living. Fotonya sih nggak secantik rumah dari tetangga online udah pasti, karena kerjaannya upload Instagram kaca aja. Jadi aku tinggal di rumah lungsuran mertua. Jadi kita tinggal di rumah 2 kafling. Setelah kami pindah, itu di-split jadi 2 kafling. Jadi satu-satu sendiri-sendiri. Jadi foto yang di sebelah kiri itu tuh rumah before. Rumah di saat mertua aku tinggal di situ, dan aku belum tempat di situ. Itu rumah itu menjadi bagian punggung rumah. Dan kebetulan mertuaku adalah seorang kontraktor, jadi mungkin bisa kebayang betapa banyaknya barang dan berantakan. Betapa berantakannya rumah itu. Jadi ada kayu bekas lah, ada semen dan segala macam. Jadi akhirnya saat kita mau pindah ke rumah ini, kita renovasi, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kita renovasi rumah ini adalah sebelum kita menikah. Jadi persiapan untuk menikah, kita udah dapet rumah. Ya karena mungkin kita tahu newlywed atau belum nikah, bahkan pasti kan budgetnya sangat terbatas. Jadi seperti apa yang akhirnya kita lakukan untuk mengefisienkan budget kita. Next slide. Nah, jadi yang kami lakukan adalah, dan ini mungkin, sebelumnya. Jadi saat kita mau renovasi, hal yang mesti kita lakukan adalah, sebelumnya Mas Denny, ya. Jadi saat kita mau tempatin rumah itu, apalagi rumah lama, kebetulan kasusku ada rumah lama, kita harus cek struktur mana sih sebenarnya yang bisa dibongkar. Ada kolom yang bisa dipindah nggak? Ada yang bisa diotak-atik apa enggak? Jadi karena budget kita terbatas, jadi kita mengoptimalkan dinding, kolom, ceiling yang ada. Jadi sebisa mungkin kita nggak ngebongkar apapun gitu. Ya pada akhirnya kita nggak bongkar sih, kayak sisi depan itu kita rubah jadi carport, dan looks-nya juga kurang lebih sedikit berubah. Next slide. Nah, jadi saat merancang rumah itu, ini juga tips buat teman-teman yang mungkin sedang rencana ingin renovasi. Kita harus membuat desain itu dengan cerdas. Cerdas dalam arti adalah harus jelas mau kita apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi jangan gonta-ganti desain. Kalau bahasa awamnya labil lah, atau BM banyak mau, kayak wah gue pengen rumah gue bentuknya gini-gini, total pas lihat Pinterest berubah lagi. Itu biasanya sering terjadi. Nah, bongkar lagi berarti ongkos jadi 2 kali. Udah pasti budget jadi berubah. Jadi kita harus sesuaikan budget kita dan sediakan juga uang yang nggak terduga. Next. Jadi tips yang terkadang orang-orang suka lupakan adalah masalah bongkar. Jadi apalagi rumah lama ya, kan kita tahu rumah-rumah lama itu biasanya banyak dinding-dinding. Sedangkan untuk generasi kita atau generasi muda lebih suka rumah yang blong atau berintegrasi lah, ruang tamu nyambung sama dapur dan segala macam. Nah, ngebongkar rumah itu harus signifikan. Kan udah ngeluarin duit nih, misalkan ngeluarin duit 10 juta buat bongkar dinding. Kalau mau mundurin dinding tuh jangan cuma 50 cm, tapi harus signifikan. Semeter, 2 meter. Karena mau mundur 50 atau 2 meter tuh sama aja. Sama aja biayanya. Jadi ngapain kita ngeluarin duit sama tapi hasilnya kurang signifikan. Seperti itu. Next. Nah, ini tips yang kedua. Biasanya ini untuk para ibu, butuh atau ingin. Biasanya ya tadi lihat Pinterest, lihat Instagram Kasa, lihat Instagramnya para tetangga online, kayak gue mau nih misalkan dapur gue kayak Kasa de Bali nih, gue pengen kayak gini. Tapi butuh nggak? Atau gimana? Jadi kita harus bikin daftar dulu yang rapi, kita harus urutkan dari yang darurat sampai pelengkap. Next slide. Nah, ini contoh kasus. Yang sebelah kiri ada tulisan urgent. Udah pasti urgent. Itu rumah lama yang mertua aku tempatin dulu. Jadi itu dulu adalah
ruang makan slash gudang slash lemari dapur, lemari piring. Dapurnya kecil banget di sisi kiri. Kenapa kita akhirnya memaksakan harus tetap ada dapur yang cukup besar? Karena urgent, karena kebutuhan kami gitu. Karena kami juga suka masak pempek, jadi butuh ruangnya cukup luas. Jadi kita mensiasati, oke, kita mengeluarkan budget untuk bikin kitchen set-nya. Tapi untuk cooker hood sama kompor, kebetulan dapat lungsuran mereknya Ariston dan itu udah dari tahun 82. Nggak jualan, tapi ya kalau dapat brand itu oke lah. Udah berapa tahun, ya itulah 30-an sekian tahun, tapi produknya masih bagus banget. Tapi kalau kulkas kita mau nggak mau harus beli. Next slide. Nah, ngomongin butuh atau ingin, biasanya berkaitan sama tadi kan tembok-tembok. Nah, dinding itu mesti dirubah apa enggak? Nah, kebetulan karena kita mau memanfaatkan barang yang ada atau dinding existing, jadi dinding itu kita cuma dicat ulang, dulunya pakai wall border sticker yang jadul banget itu, terus kita bongkar, kita cat. Dan furniture, next slide, furniture itu kita banyak manfaatin barang-barang dari lungsuran. Jadi tips buat teman-teman tetangga online, mungkin dapat lungsuran lemari, kursi dari mertua atau orang tua, coba dilihat-lihat lagi. Next slide, Mas Denil. Dilihat-lihat lagi, kira-kira ini bisa nggak ya gue pakai lagi. Jadi kita makeover waktu itu. Jadi lemari TV itu tadinya tuh warnanya dark brown, jadul banget lah. Akhirnya kita makeover, warnanya jadi putih. Lumayan sih kalau misalnya kita beli, mungkin harganya bisa sekitar 2,5 sampai 3 juta, tapi dengan makeover cuma di bawah 1 juta. Jadi budgeting itu nggak cuma tentang existing bangunannya, tapi furniture-nya. Karena 95% orang itu tinggal di dalam rumah, apalagi sekarang kan. Kita ngeliat bagian eksterior itu biasanya cuma 5%. Jadi gimana cara kita bikin rumahnya jadi nyaman, tapi uang yang kita keluarkan itu lebih cermat dan cerdas. Next slide. Nah, salah satu contoh makeover yang menurut aku cukup bikin nggak banyak ngeluarin duit adalah rak sepatu. Jadi dulu rak sepatu tuh seperti yang di kiri atas, itu aku ngambil dari internet sih, tapi kurang lebih bentuknya kayak gitu, terus warnanya coklat tua kayak gitulah. Akhirnya kita renov seperti ini, pakai kayu-kayu bekas potongan, kita bikin kayak puzzle, terus dibikin ada pintunya. Padahal sebenarnya furniture itu, si rak sepatu tadi mau kita buang, karena kayak makan tempat sekali ini, tapi ternyata dengan mungkin keterbatasan budget, kreativitas jadi muncul. Jadi kita bisa punya rak sepatu yang sekarang aku sering pakai buat jadi background Instagram Live atau event-event seperti ini. Next slide. Oke, tabungan khusus. Nah, ini ngomongin jadi lumayan teknis. Jadi setelah kita mendaftar, kita harus bikin perencanaan biaya renovasi sesuai budget kita. Kita harus sediakan ekstra 10-15% untuk biaya yang tidak terduga. Jadi sedikit tips tentang bagaimana kita cara mendapatkan anggaran biaya yang sesuai dari kontraktor atau dari arsitek. Biasanya orang awam kalau mau renovasi itu akan nanya langsung ditembak, saya mau renovasi, budgetnya berapa ya per meter persegi? Sebenarnya memang bisa dikasih kisaran mungkin sekitar 4,5 atau 5 juta per meter persegi. Tapi sebetulnya itu hanya gambaran kasar saja yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan kita atau kondisi rumah. Jadi tips dari KASA sebenarnya adalah kalau teman-teman ada rencana ingin renovasi dan menggunakan jasa kontraktor, sebaiknya minta rencana anggaran biaya yang dirinci dengan jelas. Jadi misalkan mereka sudah datang, survei ke rumah, ngobrol, diskusi, apa aja sih yang mau direnovasi, minta mereka kasih rincian per item. Pengerjaan lantai sekian-sekian, dapat speknya apa saja, berapa meter persegi, nominalnya berapa. Jadi dengan rencana anggaran biaya itu, kita bisa tahu nih, kayaknya gue ngerjain bagian ceiling aja deh, yang lantai keramiknya masih bagus misalkan. Tapi mesti ngomong dulu sama kontraktor di depan, ini kita nanya dulu ya rencana anggaran biaya berapa, kalau
ngaji ya apa ya, masuk kulonuan lah seperti itu. Next. Nah, ngomongin masalah budgeting yang 10-15%. Jadi terkadang ada biaya tidak terduga. Jadi contohnya di sebelah kiri itu yang ada foto, itu adalah dinding. Yang kami rasa itu sangat membuat ruangan jadi tertutup. Jadi mau nggak mau mood kita harus dijebol. Jadi sebelah kanan itu. Tapi ternyata ada kolom struktur di situ. Sebetulnya memindahkan kolom struktur itu bisa. Ini teknis lagi ya. Struktur itu bisa dipindah. Jadi misalkan ada sebuah rumah bentangnya 4 meter, terus ada kolom di tengah. Itu bisa dipindahkan oleh oleh kontraktor atau arsitek. Tapi pasti ada biaya, karena mereka harus memindahkan, dan ini harus ditambah baloknya. Nah, biaya itu yang tadi kita nggak duga harus dikeluarin. Ternyata butuh. Nah, untungnya kita punya spare budget untuk hal-hal yang seperti ini. Next. Nah, harus jujur, nggak cuma ke pasangan, tapi juga sama kontraktor atau arsitek atau desainer interior. Jadi kalau budget kita terbatas, kalau bisa kita mention, gue punya budget misalkan 300 juta. Nah, minta pengerjaannya itu dikerjakan secara bertahap. Jadi kontraktor bisa memperbaiki yang darurat terlebih dahulu. Makanya tadi Kasa ngasih tips, minta rencana anggaran biaya yang cukup jelas per item, agar kita tahu, misalkan poin A ini dikerjakan sekarang, sedangkan poin B mungkin nanti pas deposito cair, atau misalkan pinjaman dari banknya udah ada. Jadi semua harus di planning, dan harus jujur sama kontraktor, karena mengerjakan rumah menurut kami adalah berbasis dengan kepercayaan. Jadi waktu itu Kasa Indonesia pernah upload Instagram, terus kita bikin tanya jawab tentang kalian itu pakai jasa kontraktor atau ngerjain sendiri sih. Ternyata ada salah satu viewers Kasa yang dia pakai jasa kontraktor, tapi ternyata kontraktornya kabur di tengah jalan. Nah, itu biasanya karena uangnya dia sudah habis karena borongan, tapi pengerjaannya masih banyak. Nah, ini berkaitan dengan next slide. Next slide. Ya. Jadi pasti ada pengerjaan penambahan dan pengurangan pekerjaan sejalannya waktu. Jadi misalkan rumah zaman dulu itu sebenarnya strukturnya sangat bagus, kokoh, mutunya bagus. Tapi kadang-kadang kalau ngerjainnya asal juga kadang suka dindingnya ada miring, nggak siku. Pasti bete kan, punya meja udah cakep-cakep pasti taruh ternyata miring. Nah, itu misalkan dindingnya harus dikerok atau justru ditambal, itu kan biaya lagi. Nah, mungkin kontraktor udah nggak mention, dia main kerjain aja, ternyata duitnya udah habis. Nah, hal-hal seperti itu yang terkadang bikin budget itu jadi membengkak tiba-tiba, atau nanti kontraktornya kabur, akhirnya jadi pengerjaan itu nggak selesai, kita jadi mesti effort lagi nyari kontraktor lain dan mengeluarkan biaya lagi. Jadi, tips-tips ini sebenarnya panduan yang cukup jelas, dan menurut aku, pengalaman pribadi aku, bagaimana cara kita menghemat budget saat renovasi. Seperti itu. Next slide. Nah, sekarang waktu aku ngobrol dikurangi, karena kita akan dengar cerita yang cukup menarik dari Mbak Tasha Giorli. Karena Mbak Tasha Giorli ini punya sebuah rumah. Hai Mbak Tasha. Jadi mungkin aku share sedikit. Jadi seperti tadi di awal, biasanya orang kalau pindah rumah itu either beli dari developer atau dari rumah ke rumah tua. Aku kebetulan dapat rumah tua. Nah, kebetulan Mbak Tasha tinggal dari rumah developer yang direnovasi ya, Mbak Tasha, benar ya? Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya pengen tahu juga perspektif lain, kan kadang-kadang kan developer tuh suka nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, nanti Mbak Tasha mungkin bisa cerita lebih jauh seperti apa sih proses renovasi dan kebeeman apa yang akhirnya nggak terjadi atau malah bisa bikin. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen perkenalan sedikit ke Mbak Tasha. Jadi Mbak Tasha ini adalah seorang homemaking content creator menurut aku, karena Instagram dan YouTube-nya seru banget. Lulusan dari UI dan sekarang aktif menjadi arsitek interior sejak tahun 2017. Sekarang mostly banyak ngerjain residensial ya Mbak Tasha ya? Iya, betul.
Dan Mbak Taza juga aktif bikin konten yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan gaya minimalis. Nah, kalau mau cek bisa lihat di Instagramnya Taza Gioli atau di YouTube-nya Ohayo Tata, Ohayo. Iya. Nah, Mbak Taza, sebelum kita ngomong renovasi nih yang agak berat, sebenarnya aku penasaran sedikit sih. Kan Instagramnya Mbak Taza nih seru, menurut aku bikin happy gitu loh. Wah, bikin terima happy. kasih. Nah, Mbak Taza sebenarnya ada kiblat atau role model yang diikutin nggak sih buat bikin Instagram itu? Instagram sih kalau satu orang pasti nggak ada sih. Kebanyakan comot sana comot sini. Ya, salah satunya juga ngeliat Instagramnya Kasa, lihat konten-kontennya Kasa juga gitu. Tapi mostly belajar juga dari tetangga-tetangga online, udah keren-keren banget Instagramnya. Jadi ya gitulah, comot sana comot sini. Nah, kenapa namanya Ohayo Tata? Emang orang Jepang? Enggak sih, mungkin emang apa ya, suka aja sama Jepang, terus kayak nggak ada maksud lah, itu mah iseng aja. Iya. Sebenarnya mungkin pada akhirnya gaya-gaya Instagram atau kontennya Mbak Tata jadi mirip kayak gaya Jepang ya, minimalist style ya. Mungkin iya kali ya. Tidak berani mengakui, tapi mungkin iya. Mengakui lah. Oke, jadi selain mungkin tetangga online udah banyak yang tahu Mbak Tata ya, Mbak Taza. Lihat dari Instagramnya yang super gemes. Kemarin aku lihat yang itu bikin macati. Ya, ini lucu banget. Nah, sekarang pengen tahu nih gimana sih proses renovasi Mbak Tata atau Mbak Taza, kita panggil Mbak Tata, sama Karta Studio. Gimana prosesnya? Awalnya kan dapat rumah yang ya udah layoutnya seadanya aja ya. Terus sekarang jadi sesuatu yang sangat menurut aku personal. Silakan Mbak Taza diceritakan perjalanan rumahnya. Iya, halo semuanya. Sekarang aku mau sharing kayak yang tadi Mbak Raisa bilang ya tentang renovasi rumahku. Ini aku share screen ya? Ya, silakan. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi ini adalah rumah aku, renovasi rumah, aku sebutnya rumah C10, karena di blok C10 gitu, aku sebagai desainernya, dan kontraktornya dari Karta Studio. Nah, sorry, ini nutupin kali ya. Ya, nah ini kalau dilihat ini adalah before after rumahnya, jadi yang kiri itu before-nya, intinya sama kayak standar rumah-rumah developer lah, rumah komplek. Nah, akhirnya jadi seperti after yang di kanannya ini. Memang kalau kita lihat kesannya ekstrim banget ya perubahannya. Tapi nanti along the way kita akan lihat kalau sebenarnya tuh nggak sebanyak itu perubahannya untuk bikin look-nya jadi kelihatan seperti ini. Nah, iya jadi beda banget feel-nya ya kata Mbak Dini. Beda banget loh Mbak Tata. Nah, ini profil rumahnya dulu. Jadi luas tanahnya itu 6 kali 18 dengan luas bangunan dari developer sekitar 60 meter persegi. Layoutnya seperti ini, biasa ya standar kayak 2 kamar, di tengahnya ada kamar mandi, untuk living dining kitchen-nya full, di belakangnya ada tanah kosong. Nah, tapi yang seru dari rumah ini, maksudnya yang beruntungnya sebenarnya adalah developernya tidak membangun rumah ini sampai rumahnya dibeli. Jadi sementara rumahnya itu masih tanah kosong. Nah, ini yang sangat membantu aku ketika merenovasi karena aku bisa nego dulu nih ke si developer. Kira-kira dibangunnya bisa nggak nih? Jangan kayak begini banget gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Sebelum membangun sebenarnya sebelum merenovasi, hitungannya ini renovasi, apa sih yang harus disiapin? Sebenarnya pasti kalau untuk renovasi yang sebesar ini kan hampir satu rumah. Aku rasa kita harus punya desain di awal gitu, supaya kayak yang Mbak Raisa bilang tadi, semuanya tuh lebih terkontrol, nggak di tengah-tengah banyak perubahan dan apa yang akhirnya akan berujung ke budgetnya yang out of hand gitu. Jadi desain itu penting untuk kita punya dengan jelas di awal. Nah, di sini aku akan jelasin tentang desain rumah C10 ini. Nah, kalau dari desain, aku bagi jadi 3, sebenarnya dari desain masa bangunan atau arsitekturnya, dan desain si interiornya sendiri. Kita mulai dari desain fasad dulu ya.
Nah, di sini aku ada video, kira-kira gambaran skemanya. Nah, untuk desain fasad seperti yang aku bilang tadi, ini kan sebenarnya rumah dari bawaan developer. Jadi satu kompleks semua muka rumahnya itu sama. Dan setelah negosiasi ternyata nggak dikasih nih kalau untuk desain fasad kita ubah semau-maunya. Aku tuh nggak boleh, dia harus paling nggak mirip. Jadi yang aku minta paling nggak rumah aku dibikin sepolos mungkin deh. Mungkin bisa kelihatan di sini, maaf aku balik sedikit nih. Ini rumah aku kan polos tuh, jadi cuma pintu sama jendela. Rumah sebelah kan sebenarnya ada ornamen-ornamen, ini nggak usah deh gitu. Nah itu dikasih sebenarnya, tapi cuma sampai segitu aja. Yang aku lakukan adalah, sebentar ya, kita lihat di sini. Ini kan fasad dari developer. Ya. Yang aku lakukan adalah pertama aku menyesuaikan posisi jendela sesuai dengan layout aku yang baru. Terus habis itu aku cek. Nah, ini yang bikin berubah banget. Aku tambahin double skin. Jadi sebenarnya dari fasad lama tidak banyak yang diubah. Dia tuh masih sama, cuma dengan tambahnya si double skin ini, tambah ya. Iya, dia langsung ngerubah total keseluruhan looks-nya gitu dari fasad finalnya. Kira-kira kayak gitu untuk fasad. Fasadnya jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dilihat fasad ini tuh bukan cuma masalah estetis sih buat aku. Tapi pas aku bikin fasad ini, aku sengaja emang mau bikin barrier visual. Karena kalau rumah komplek kan kayaknya buka pintu langsung tetangga, rumah tetangga. Nah, iya. Kebetulan aku tuh orangnya introvert. Jadi mungkin nggak gitu nyaman kalau misalnya keluar rumah tuh harus langsung nyapa banyak orang. Nah, dengan adanya barrier visual ini, aku tuh ngerasa rumah tuh lebih personal sih gitu. Karena aku mau buka pintu pakai sepatu, atau misalnya kadang kita nunggu Gojek ya. Nunggu Gojek kan masih di depan gitu, lama. Atau nyapu-nyapu teras itu tuh nggak langsung kelihatan ke depan. Mungkin ini juga bisa jadi tips sih. Maksudnya kalau misalnya gimana sih caranya supaya rumah tuh lebih personal. Mungkin yang pertama kita harus lihat kebiasaan-kebiasaan kita tuh kayak gimana sih gitu. Nah, hal-hal kecil di kebiasaan-kebiasaan seharian kita itu bisa ditransform ke bentuk ruang yang akhirnya bikin rumah tuh jadi lebih personal. Nah, kira-kira untuk fasad kayak gitu. Next, kita ngomongin tentang masa bangunan atau arsitektur. Jadi tadi kan aku sebelumnya udah cerita ya bahwa rumah ini tadinya masih tanah kosong. Nah, belum dibangun sama developer. Jadi sebelum dia mau mulai bangun, aku datang dulu, aku tanya, bisa nggak nih dalamnya dibangun tidak seperti yang developer sebenarnya biasa bangun. Nah, setelah negosiasi ya lumayan alot, maju mundur, akhirnya kita sepakat untuk ngebangun rumahnya. Maaf, mana ya? Ya. Banyak nego ya Mbak Taza ya. Yang akhirnya dibangunin sama dan disetujui developer, kira-kira seperti ini. Jadi aku minta sekat tengahnya dihilangin semua, luasannya dikecilin, dan ruangan yang tadi 2 tuh dibangun sedikit aja lah di depan. Karena ini mau aku pakai buat toilet sama servis. Ini pas dibangun tuh bahkan developer nggak bangunin belakangnya ini loh, apa sih, tembok belakangnya nih, bolong aja gitu. Kurang. Nah, dia makanya developernya mau karena menurut dia lebih untung ngebangun yang kayak gini kan dibanding yang sebelumnya punya dia. Tapi buat aku juga lumayan untung karena paling nggak ini setengah pekerjaan aku dalam nanti merenovasi udah dihandle sama developernya dan aku nggak perlu bobok apa-apa gitu. Ya betul. Karena bongkar itu biaya, benar ya Mbak Taza ya. Betul banget. Jadi mending ya udahlah, rugi kesannya kayak developernya kok curang nih nggak bangunin temboknya, nggak dibangunin, tapi memang kebutuhannya kan seperti itu gitu. Nah, dari menang banyak, betul. Nah, dari seperti ini, kelompat ya. Maaf ya. Kayaknya abis ini mesti ini kali Mbak, tips nego gimana? Kedip-kedip aja. Kedip-kedip ya. Mas boleh ya. Sorry ya, ini aku play ulang di sini tadi. Oh ya, nah nextnya aku melakukan ini renovasi bersama Karta adalah aku tambahin bangunan di belakang untuk master bedroom dan master bathroom, ditambahin elemen arsitektural seperti jendela, terus aku tambahin mezanin. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita lihat skemanya kayak gini ya, ini disebut renovasi tahap 1, walaupun nggak renovasi banget, tapi renovasi sejak dalam gagasan gitu. Nah, setelah itu lanjutannya kita baru renovasi tahap 2 bersama Karta untuk jadi rumah yang sekarang gitu. Nah, kira-kira untuk masa bangunan itu renovasi yang dilakukan.
Yang aku bilang tadi, sebenarnya kelihatannya banyak, tapi karena aku dapat keuntungan di awal, nggak banyak yang aku bobok. Sebenarnya aku cuma nambahin gitu. Oke. Nah, terus ya ini kita sekarang mungkin udah mulai masuk ke ngebahas desain, tapi yang di interior ya. Ini adalah bagian living room. Ya sini. Kalau kita lihat di sini, ini bagian depan dulu yang kita bahas. Jadi di bangunan depan ini ada living room, di bawah mezanin ada dapur dan dining, kitchen and dining. Nah, dirimu lagi di mezanin ya Mbak ya? Betul. Nah, untuk si living room ini, emang konsepnya open plan, seperti yang udah dibilang tadi, mungkin lebih luas untuk luasan tanah yang kecil ya, karena untuk satu bangunan ini cuma 6x5 lah, kayaknya kalau kita sekat terlalu sempit, dan sebenarnya kalau kita nambah sekat kan juga nambah biaya. Jadi kalau bisa di open, itu akan menghemat biaya. Nah, selain itu, sebentar saya nyontek dulu sedikit. Nah, open plan. Kalau ngomong style yang saya pilih itu minimalis. Selain karena memang easy on eyes gitu, enak. Tapi ini juga karena biaya. Kalau minimalis kan dia jauh lebih sedikit perintilan, lebih sedikit aksesoris, semuanya straightforward gitu. Garis, nggak banyak apa-apa, dan itu tuh sangat membantu dalam mengepres budget lah si minimalis ini. Nggak cuma budget ya Mbak jadinya. Betul. Itu kan masalah kita semua. Nah, selain bentuk, materialnya pun juga menyesuaikan. Jadi saya nggak banyak pakai material macam-macam, dan warna saya cuma pilih hitam, putih, dan sisanya kalau mau ada warna itu saya usahain untuk istilahnya narik warna dari luar. Jadi supaya interiornya tuh dia nyatu sama si eksteriornya gitu. Kayak misalnya kayu-kayu, karena di luar kan sebenarnya ada pohon ya. Jadi kita ambil elemen kayu. Terus kayak lantainya tuh betul, karena kalau dilihat nih di sebelah paling kanan ya, di belakang TV sini kan juga luarnya tuh beton expose gitu. Dan saya juga ada landscape yang batu-batu, warnanya abu-abu, jadi warna-warna itu yang saya tarik ke dalam supaya nggak visual noise gitu. Nah, mungkin highlight lain yang saya mau kasih lihat di sini adalah soal storage system. Sebenarnya ini di semua ruangan, tapi mungkin paling kelihatan di living room, di belakang sofa ini lemari nih segede-gede gini. Jadi seluruh rumah saya tarik 60 cm dari dinding, saya bikin lemari full semua. Nah, dengan untuk storage berarti ya. Terus semua area yang kayak bawah tangga selalu saya pakai sebagai storage gitu. Karena saya pikir kalau kita cuma narik 60 cm nih dari dinding ruangan 5 meter, 60 cm itu nggak gitu berasa untuk ruang gerak. Tapi sebagai ruang penyimpanan dia tuh berasa banget gitu. Dan dengan kita punya storage yang baik, sistem storage yang baik, itu tuh sebenarnya bikin rumah lebih sehat. Karena mungkin kita beda ya sama orang Jepang ya. Minimalis gitu. Kebanyakan orang Indonesia agak susah kayaknya kalau lihat lucu-lucu tuh pengen beli gitu kan. Kalau ada apa sayang disimpan. Dan saya sendiri saya bukan minimalis gitu. Suami saya agak ke arah sana tapi saya bukan. Jadi saya masih punya banyak barang. Nah, dengan punya storage system kayak gini, itu bikin rumah jadi sehat karena nggak ada barang berantakan di mana-mana. Dan itu juga sebenarnya limit untuk kita. Kalau misalnya beli barang, wah udah nggak muat nih ditaruh, karena setiap lemari kan pasti ada kategorinya kan, ini untuk simpan apa. Kalau udah nggak muat, ya artinya kita udah punya terlalu banyak barang. Jadi ada pembatas buat diri juga di situ gitu. Jadi selain murah saat bikin, tapi ini membantu kita untuk terus hemat aja buat saya ke depannya, karena mau beli barang itu jadi mikir gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan kalau dilihat ini semua sistem furniture hitungannya built-in ya, mostly storage. Sebenarnya mungkin kelihatannya agak mahal di awal, tapi saya jadi nggak perlu beli furniture apa-apa lagi gitu. Saya cuma beli kayak sofa sama bangku makan 2 gitu. Sisanya udah nggak beli apa-apa lagi. Mau lapar mata pun susah karena mau ditaruh di mana, semuanya udah nggak ada tempat. Udah begitu gitu. Jadinya sebenarnya sangat membantu sih storage system ini. Nah, itu untuk dari desain dari living room. Sekarang kita lihat ke desain kitchen ya. Nah, mungkin kalau dilihat di desain kitchen nih beda vibe-nya sama si desain living room. Kalau living room tadi kan kayaknya putih terus kayak tinggi gitu, lebih bright gitu. Nah, si kitchen ini memang saya sengaja bikin kayak lebih intimate rasanya. Ini plafonnya aja tingginya tuh cuma
2 meter kalau saya nggak salah. Iya, 2 meter. Cukup pendek ya sebenarnya untuk ceiling ya. Iya, betul. Jadi karena dirimu ada mezanin. Iya, betul. Selain untuk mezanin, emang sengaja saya pengen punya kitchen yang pendek. Terus atasnya juga saya lebih banyak pakai elemen kayu gitu. Karena saya pengen punya kitchen tuh yang rasanya intimate, lebih hangat dibanding ruang lain gitu. Karena kayaknya kan kalau makan tuh tempat ngumpul, ngobrol sambil makan kayak gitu. Dan itu juga bikin rumah tuh jadi kayak rich on experience. Walaupun rumahnya kecil dan areanya di situ-situ aja, tapi kalau kita bisa bedain vibe-nya, experience tiap ruang tuh bisa beda, dan itu bikin ruang jadi lebih menarik kali ya gitu. Nah itu. Mbak Tata, sorry aku mau tanya nih, ceilingnya pakai HPL? Ceiling pakai HPL. Atau vinyl? Enggak, HPL, iya. Terus next kita ke taman tengah, inner garden. Jadi si inner garden ini sebenarnya mungkin kelihatannya kayak banyak yang bilang sayang ya jadiin taman tengah, itu kan nggak kepake. Bener sih, emang nggak ada kegiatan di sini. Kadang-kadang saya suka keluarin meja terus kita punya outdoor dining gitu kalau sore-sore malam, tapi jarang lah. Memang kebanyakan taman tengah tuh nggak dipakai. Dan taman tengah nggak dipakai. Tapi menurut saya ini adalah area yang penting untuk menciptakan rumah yang sehat untuk rumah saya ya, untuk kasus rumah ini. Karena suplai udara, suplai cahaya, semua kita dapatnya dari taman tengah ini sih. Karena kalau dilihat fasad yang tadi, fasadnya kan cukup ketutup ya, nggak ada cahaya bisa masuk atau udara juga kurang. Nah akhirnya semua suplai yang itu kita dapatnya dari taman tengah. Jadi kadang mungkin itu juga yang harus diingat. Ini juga sebenarnya untuk meminimalisir budget kali ya kalau mau merenovasi. Nggak semua ruang lo harus dipakai gitu. Kita bisa spare beberapa ruang untuk beberapa area untuk nafas gitu. Selain untuk selain sehat, tapi kan juga sebenarnya bisa menekan budget kalau ruangan itu nggak dibangun gitu. Jangan kepotong bahwa sayang ya kayak buang-buang tanah gitu. Tapi itu sebenarnya perlu sih untuk di rumah. Kira-kira kayak gitu. Ini sih inner garden, jadi ada si living room dapat view-nya ke situ, dari kamar juga kalau dilihat nih seberangnya juga full kaca, semuanya ke taman tengah ini. Lanjut ke master bedroom. Ini kalau dilihat si bedroom-nya di dinding ini semua sama lemari, kayak yang tadi saya bilang storage system. Nah di sini si kaca dapat pemandangan ke taman tengah. Nah, yang saya highlight lagi kalau di bagian kamar, mungkin itu yang di belakang headboard itu tuh saya juga potong sekitar 50 sampai 60 cm untuk jadi area taman dan kebuka gitu. Nah, itu tuh sebenarnya untuk dapetin skylight. Jadi saya memang mau taruh skylight di kamar saya. Cuma kalau kita fullin kan nanti skylightnya di atas mata banget ya kayaknya. kayak bangun tidur cepet Mbak. Kayak di center banget gitu. Ya kalau saya majuin kayak gini, sebenarnya selain tetap dapat si skylight tapi agak lebih lembut lah gitu kira-kira, dan juga bisa jadi pemandangan yang bikin ruangan tuh jadi lebih segar gitu. Nah ini tuh berdampak sekali sebenarnya, karena sebelum saya pindah ke rumah ini saya tuh insomnia, jadi malam nggak bisa tidur, siang tuh suka tidur siang gitu. Pas pindah ke rumah ini, karena sengaja desain kamarnya seperti itu, pagi mau nggak mau pasti bangun karena terang. Nanti malam berasa, udah malam jadi lebih gampang istirahat gitu. Jadi sebenarnya rumah yang sehat bisa bikin individu yang tinggal pun jadi sehat sih gitu. Ini bedroom. Mbak Tata, sorry, itu di belakang bedhead berarti tetap pakai blinds ya untuk malam dan siang ya? Nah itu saya nggak pakai. Oh nggak pakai, wow, berarti bangun pagi. Iya itu, nggak bisa di sini, nggak bisa. Semua ruangan tuh kena matahari gitu, jadi pagi bangun, malam tidur gitu sih. Ada pertimbangan nggak sebetulnya kenapa tidak menggunakan blinds kalau dari Mbak Tata? Sebenarnya itu sih yang tadi aku bilang, karena memang cita-citanya rumah ini pengen bikin aku lebih sehat gitu, karena kan bisa ada dua ya, antara manusia mengikuti arsitektur atau arsitektur yang akhirnya arsitektur manusia mengikuti ruangnya atau ruangnya mengikuti manusia gitu. Kalau misalnya kita bikin dari kebiasaan kita sehari-hari kayak gini, kita bikin ruang kayak gini, artinya ruangnya yang ngikutin kebiasaan kita. Tapi di sini saya mau challenge yang baru, coba saya bikin ruang yang membuat saya mau nggak mau harus mengikuti seperti itu. Karena
pengen lebih sehat aja sih gitu. Karena sebelum menikah tuh sakit-sakitan. Kira-kira kayak gitu sih. Itu value yang mau jadi di-challenge. sehat beneran sekarang, Mbak? Jadi jarang jauh lebih sehat dibanding sebelumnya gitu. Sebelumnya mah, waduh, mundar-mandir dokter kerjanya. Karena sorry aku agak out of topic, tapi kita pernah nulis di buku Kasa yang terbaru itu, judulnya Arsitektur yang Menyembuhkan. Jadi memang ada satu rumah sakit yang didesain khusus untuk orang-orang penyakit kanker, itu banyak yang sembuh. Jadi menurut aku setuju banget sama Mbak Tata bilang, rumah sehat itu akhirnya berpengaruh loh untuk kita pribadi ya, nggak cuma masalah udaranya segar gitu, tapi ternyata emang bisa bikin kita sehat ya. Betul, iya sih, karena ya kayak tadi Mbak Raisa bilang 95% waktu kita mungkin kita di dalam gitu, jadi pasti itu akan mempengaruhi gimana kita sih gitu. Ya. Oke, next yang terakhir mungkin dari desain kamar mandi. Jadi kamar mandi saya kan ada 2, satu yang kecil di depan, satu yang agak besar di belakang master bathroom. Nah, konsepnya masih tetap pengen sama dan sejalan. Jadi memang monokrom minimalis, jadi nggak banyak warna. Nah, tapi untuk yang di depan saya pilih monokromnya dia lebih light, untuk yang belakang saya pilihnya lebih dark gitu. Yang di depan light kenapa? Karena ruangnya kecil. Itu kan kamar mandi tamu, jadi benar-benar cuma ada si toilet sama ya saya taruh shower sih, tapi kecil. Kalau kita pakainya warna yang gelap, ruangan kecil tuh akan berasa lebih kecil lagi. Jadi akhirnya saya pakai warna yang lebih terang supaya ruangannya tuh rasanya segar dan nggak terlalu sempit. Sedangkan untuk kamar mandi yang di belakang ini tuh ukurannya lebih besar, terus dia dapat akses ke open garden. Ini sambungan yang di belakang bedhead saya tadi. Sambungannya. Jadi dia akan selalu terang walaupun dia warnanya agak gelap. Dan dengan bikin situasi lebih gelap ini sih enak banget kalau misalnya kayak mandi malam-malam gitu yang lebih mau santai, chill gitu. Nah, itu tuh lebih dapat gitu. Kira-kira kayak gitu sih untuk desainnya. Nah, untuk desain sebenarnya sih kayak gitu aja yang bisa aku sharing. Next mungkin akan sharing seputar budget. Ini sebenarnya harusnya di-sharingnya sama tim Karta, tapi karena tim Karta lagi nggak ada, aku coba bantu sedikit yang mereka mau sampaikan seputar budget renovasi, sistem kerjanya renovasi kontraktor Karta saat bikin project aku gitu. Nah, next budget. Nah, kalau kita ngomongin budget, pasti ada 2 nih biasanya. Either desain mengikuti budget atau budgetnya yang mengikuti desain. Kalau di C10 ini ya karena saya bukan anak sultan, ya pasti desainnya mengikuti budget gitu. Jadi dari awal saya udah set kira-kira budgetnya segini nih, range sih memang dalam bentuk range segini dan desainnya makanya dimainkan di tengah situ. Mengapa tadi ada minta tolong negosiasi lama sama pihak developer, terus habis itu juga pilih stylenya juga yang minimalis, itu kan juga untuk menekan budget-budget itu. Dan salah satunya adalah memilih Karta sebagai kontraktor gitu, karena sebenarnya Karta dulu tuh yang punya foundernya temennya suami saya. Nah, kita ketemu, kita udah ngobrol gimana sistem caranya mereka, dan caranya mereka ternyata lebih cocok untuk kita, buat bantu kita hemat budget. Gimana caranya, saya akan jelasin ke sistem kerjasamanya. Jadi kalau di Karta, dia sistemnya mungkin teman-teman pernah dengar ada 2 tipe kontraktor ini ya, either borongan atau cost and fee. Nah, kalau Karta sistemnya cost and fee, jadi mana nanti dia akan jujur tentang semua cost-nya, jadi beli bahan berapa orang yang kerja dengan gaji berapa, sampai semuanya didetailin, nanti dia akan ambil fees berapa persen dari si cost-nya semua itu. Nah, ini tuh membantu karena waktu itu saya kan juga bekerja di bidang ini gitu, maksudnya arsitek juga, interior juga, jadi sering lihat-lihat bahan, sering lihat material gitu. Nah, kalau saya bisa cari material yang lebih murah, pasti nanti cost-nya akan lebih turun, dan sistem cost and fee ini sangat membantu untuk
ngepres budget akhirnya gitu, kira-kira kayak gitu. Nah dari sistem Karta waktu itu dia kasihnya tuh laporan per minggu, jadi benar-benar setiap minggu tuh saya ngecekin bon-bon banyak gitu, beli semen, beli apa gitu. Terus habis itu bahkan kayak tukangnya Pak Ucup kerja berapa jam apa segala macam gitu, itu dicekin satu-satu. Nah dengan kayak gitu tuh itu apa ya, bisa bantu kita juga kayak supervisi lapangan gitu. Jadi kayak kok udah progresnya segini banyak, misalnya kok progresnya belum banyak, kayak itu yang bisa kita diskusiin terus gitu. Nah, dan yang kedua yang menguntungkan adalah karena maklum ya namanya tukang gambar sendiri, pasti di tengah jalan ada pengen berubah ini, berubah itu. Nah, dengan sistem cost sanity ini memungkinkan hal itu untuk terjadi gitu, karena pas lagi renovasi kita bisa sedikit-sedikit revisi. Nah, kalau itu kira-kira sih kayak gitu ya. Cuma mungkin saya mau nambahin sedikit soal, sebentar saya ini dulu ya, stop share. Nah, soal memilih Karta sebagai kontraktor gitu. Karena satu lagi tadi saya mau ngomong apa ya? Oh, tentang maintenance gitu. Itu yang penting juga kan kalau kita memilih kontraktor gitu. Karena ada aja namanya rumah setelah dibangun terus kayak ada yang bocor, ada yang apa gitu kan masih ada. Nah, kalau di Karta ini dia tuh maintenance-nya garansi seumur hidup kalau saya nggak salah ya. Jadi ada luar biasa. Maksudnya bukannya gratis sih, tapi maksudnya mereka selalu bisa dihubungin apapun yang terjadi sama rumah kita. Nah, menurut kita itu sangat luar biasa sih gitu, servis yang luar biasa dari kontraktor. Itu yang membuat kita juga akhirnya memilih Karta jadi kontraktor kita. Nah, kira-kira sekian sih sharing dari aku tentang renovasi rumahku gitu. Semoga ada yang bisa diambil. Ya banyak sih Mbak, ini konsepnya luar biasa. Sebelum ke sesi aku membacakan tanya jawab, aku juga setuju dengan service after renovasi ya Mbak. Jadi mungkin insight buat teman-teman tetangga online adalah penting untuk nanya ke kontraktor saat kita awal merenovasi berapa waktu, istilah tuh waktu jaminan. Jadi biasanya kontraktor tuh ngasih waktu sekitar 2-3 bulan setelah serah kunci. Kalau Karta kan seumur hidup. Jadi misalnya 2-3 bulan, biasanya itu biaya ditanggung sama mereka. 2-3 bulan itu ditanggung sama mereka. Kalau misalkan ada kerusakan atau segala macam, mereka akan tanggung tanpa biaya. Tapi memang afternya biasanya tuh seperti itu, mereka bisa datang lagi karena repeat order ya istilahnya ya, walaupun untuk rumah yang sama. Seperti itu. Nah, aku sebetulnya happy banget. Tetangga online kolom chatnya rame banget. Yang paling sering aku tadi lihat adalah mereka nanyain tentang, sebentar ya, tuh, sebentar banyak banget. Oh, tentang ketapang kencana. Tadi ada Mbak Ika. Banyak yang nanya tentang treatment khusus untuk ketapang kencana gimana Mbak? Ada root barrier nggak sih? Karena kalau nggak salah tuh akarnya agak jahat ya, agak brutal. Kalau di apa namanya sih ya? Apa? Di depan ya? Oh, di depan. Ketapang kencana, betul. Kalau untuk di rumah aku sih yang di bagian depan di bagian depan sama di bagian tengah kalau aku nggak salah ya, aku juga lupa ingat. Aku minta untuk dibikinin bak, jadi digali dulu, dibikinin bak dulu, baru abis itu ditutup tanah gitu, supaya ya itu akarnya tuh nggak kemana-mana. Apalagi kalau untuk di kasus aku di taman tengah tuh di banyak pipa-pipa seliweran juga sih, kayak pipa air, pipa pembuangan tuh ada yang seliweran di situ. Jadi kita takut emang akarnya tuh nanti ini kan ngerusak gitu. Kita sebenarnya bikinin baknya kayak gitu sih. Gitu. Tapi karena aku bukan tukang taman, ya aku nggak tahu juga itu sebenarnya bagus atau enggak gitu. Tapi that's what I do gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ika.
tentang masalah IMB. Karena kan beda ya gambar kerja awal sama yang didaftarkan ke IMB. Kalau Mbak Tata gimana? Gimana ya? Setahu aku sih waktu itu aku nggak memperbaharui IMB deh. Aku nggak tahu. Ini juga salah satu bagusnya tim Karta. Kayaknya yang kayak gitu tuh di-handle-nya sama mereka mungkin ya. Aku nggak ingat sih ada pembaharuan IMB tuh enggak. Atau mungkin Dia karena jadi iya, ya sebetulnya. Di Bandung tuh mungkin aturannya lebih loose atau gimana, aku juga nggak tahu. Pokoknya waktu itu kita ngobrol ke si developer, setelah dia bangun, mau diapain, terserah gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Baik. Baca lagi ya. Si link dapur tadi udah terjawab ya, pakai HPL. Nah, oke. Oh, Mbak Tata, aku mau tanya. Kan tadi Mbak Tata bilang kalau Karta pakai sistem cost and fee. Tapi pengen tahu gimana sih cara Mbak Tata nabung atau mengatur budgetnya itu? Sepertinya ya. Halo? Udah. Ya, aman. Ya. Untuk nabung untuk renovasi ya jadinya ya. Ada pakai sistem KPR atau gimana sebetulnya? Sistem apa? KPR. Oh iya, KPR. Tidak kuat. Kalau cash nggak kuat. Pas KPR sih. Jadi waktu itu memang rumahnya kan dibelinya sebelum menikah, tapi udah berencana. Terus ada jeda sekitar 2 tahun. Jadi ya itu kerja keras aja bagai kuda. 2 tahun itu. Terus habis itu memilih akhirnya KPR karena kayaknya berat banget kalau misalnya langsung beli cash walaupun dibagi 2 tetap berat. Akhirnya kita DP-nya dulu di sekitar waktu itu 40% kalau nggak salah. Kan kalau dibagi 2 masih lumayan lah 20% kayaknya masih ketanjak gitu. Nah sisanya dan untuk DP pun itu kita minta untuk nyicil DP-nya. Jadi DP-nya dicicil selama 1 tahun. Dibagi berapa ya 1 tahun itu? 9 kali ya, 9 atau 10 kali gitu. Jadi ya lumayan ya setiap bulan masih bisa lah gitu dibanding langsung digabruk semua kayaknya gimana. Jadi perlu perencanaan yang betul juga ya kalau urusan renovasi ya. Iya. Karena uangnya juga harus beli furniture ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Grace, Iksa Home. Mau tanya juga kalau seperti rumah Mbak Taza ini ruangannya full AC sepanjang hari atau bagaimana? Nggak full AC. Kalau sebenarnya sih cukup adem karena mungkin di Bandung ya. Jadi udaranya tuh masih bagus. Terus untuk jendela, itu kan jendela gede banget dapat dari taman tengah. Plus kita nerapin cross ventilasi. Jadi walaupun di fasad depan dilihat kan agak ketutup, tapi tetap ada bolongan jendela sedikit supaya dia bisa cross ke taman tengah. Jadi angin tuh selalu lewat sebenarnya. Jadi AC sih sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Iya. Cuma kita ada sih AC gitu, cuma tetap butuh ya. Tetap. Kalau tiba-tiba haredang. Iya. Oh ya Mbak, aku lupa. Jadi tadi luas tanah sama luas bangunannya berapa ya? Luas tanahnya 6 kali 10, 6 kali 18, jadi 108 lah. Kalau luas bangunannya tuh 65, setelah direnovasi ya, 65 lah. Iya, itu udah hitung medannya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mbak Mira, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Mau tanya dong sistem pembuangan air kalau sedang hujan di fasad depan setelah ada double skin bagaimana? Kebantu nggak sebetulnya? Kebantu gimana ya maksudnya? Jadi dia tanya, mau tanya sistem pembuangan air kalau sedang hujan di setelah ada
Oh, setelah di depan sadar. Sama aja sih, nggak ada treatment khusus karena walaupun ada double skin, tadi di dalamnya mungkin saya bisa ini sebentar ya. Saya boleh share screen lagi sedikit ya? Boleh. Untuk fasad ya. Nih kalau dilihat di sini, nih ini walaupun ada double skin, yang paling kanan bawah ini kan double skin nih sebelah kanan, tapi yang bolongnya itu jatuhnya ke tanah juga. Nih kalau lihat dari fasad, di sini masih ada tanaman, jadi emang saya tarik. Jadi yang aneh tuh memang mobil saya moncongnya nih masuk ke bawahnya double skin. Untung gitu. tanaman ya. Ya mepet-mepet dikit nggak apa-apa lah. Karena belain memang pengen bikin itu sih, si taman yang untuk ngeresap airnya itu. Gitu. Oke. Baiklah. Sip. Oke, ini mungkin aku mau ngebantu sedikit Mbak Vivi nanya tentang cost and fee ya. Ini mungkin aku bisa bantu jawab. Gimana caranya kita komplain ke kontraktor, misalkan dalam 1 minggu tukangnya kerja nggak maksimal. Dalam kontrak mereka bilang kerja 8 jam per hari, sisanya banyak ngopi-ngopi. Oke, Mbak Vivi, sebetulnya ini masalah jadi kalau Kasa bisa sarankan memang adalah cari kontraktor yang memang ada relasinya, kayak Mbak Tata sama Mas Matthew Karta kan memang temannya Mas Dani, suaminya Mbak Tata, jadi memang kenal, jadi based on trust sebetulnya. Kalau masalah komplain, biasanya itu harus jelas dari kontrak pertama. Kan biasanya kalau kita mau ngerjain tuh ada kontrak kan, kontrak kerjasama pakai di atas materai. Ya ditunjukin aja, mana janjimu, ini sesuai janjimu, kalau enggak kita dapat apa, kompensasinya seperti apa. Mbak Vivi, Kasa de Bali, semoga menjawab. Mbak, makasih banget. Menurut aku ini rumah impian. Wah. Boleh tukeran rumah aja nggak? Bongkar. Tapi jadi sama Dani di sini apa gimana? Iya, Daninya suruh keluar. Aku sama kamu aja. Oke. Ya, paling itu aja para tetangga online. Makasih banyak buat Mbak Tata untuk waktu dan inspirasi desainnya. Menurut aku ini sangat menjawab bagaimana cara kita membuat rumah yang sesuai dengan budget kita. Ya, mungkin kalau mau renovasinya besar-besaran ya mungkin mesti jadi anak sultan atau nikah sama sultan. Ya itu nggak usah diomongin ya. Oke, jadi itu aja. Semoga bisa jadi masukan yang baik. Bisa ke depannya kalau teman-teman mau ada renovasi lagi, semoga insight ini bisa diingat. Kurang lebih seperti itu. Aku kembalikan layar ini ke Mbak Via sama Mas Putra. Terima kasih. Thank you banget buat Mbak Taza atas informasi dan presentasinya, menarik banget. Tapi ternyata memang yang menarik adalah ketapang kencana dari tadi. Salah fokus. Tapi memang bener, ketapang kencana tuh kayak nggak tahu kenapa bisa bikin look rumah tuh jadi lebih fresh. Mungkin karena bentuk dia sendiri juga unik dan itu banyak banget memang sekarang dipakai di desain-desain rumah modern ya. Betul. Oke, selanjutnya kita mau ngapain nih, Pi? Betul. Langsung foto keluarga. Langsung foto keluarga dulu ya, jangan ngomong dulu. Udah pulang rumah. Oke. Ya, Q-nya Sare sudah bisa difoto atau Pak Daniel? Udah, aku hitung ya. 3, 2, 1. Wow. So loud. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke. Gimana dengan demikian berakhir sudah acara Tetangga Online Kasa Indonesia di sore hari ini. Sekali lagi saya Putra, Raisa dan Via mengucapkan terima kasih banyak untuk Tetangga Online yang sudah bersedia hadir di acara kita sore hari ini. Tetap menjaga kesehatan. Semoga kita sama-sama bisa melalui ini semua. Kita tetap bisa bertahan, kita akhirnya bisa balik lagi hidup normal dengan segera.
Dian lagi sakit, lagi apa, semoga cepat disembuhkan dan jangan khawatir karena next event kita sebenarnya lagi mempersiapkan next event yang lebih besar, yang lebih seru. Jadi tunggu aja next event selanjutnya. Untuk hadiah nanti akan kita hubungi lebih lanjut, bisa via grup di Tetangga Online atau juga nanti akan dihubungi oleh tim kami. Dan bagi para pemenang yang sudah berpartisipasi, sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa, sampai ketemu di event Tetangga Online selanjutnya. Tetap sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih.